Gara-gara kata telah mereka ke neraka. Gara-gara kata telah mereka ke neraka. Bapak Ibu Saudara, Tritunggal adalah kelompok yang ngeyel ngotot ya, hanya berdasar kebenaran sendiri. Tidak mau takluk kepada kebenaran Allah. Ini gara-gara ayat Alkitab kata telah ya, mereka ke neraka. Ini tak kasih tahu. Saya ambil contoh 3 hal berikut ini. Mazmur 41 ayat 9. Mazmur 41 ayat 9. Bahkan sahabat karibku yang kupercaya, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ini kan linknya di dalam Matius 26 ayat 23. Mereka mengira Yudas itu sudah mengkhianati Yesus saat terjadi pada zaman kitab Mazmur. Ya, gara-gara ada kata telah. Ya, orang yang sahabat karibku, orang yang kupercaya, makan rotiku telah mengangkat tumitnya. Ini link kepada Matius 26 ayat 23. Yudas itu mengangkat tumitnya kepada Yesus karena ada kata telah. Ya, Tritunggal meyakini Mazmur 41 ayat 9 itu Yudas itu mengkhianati Yesus sudah sejak zaman Mazmur ditulis. Kan ada kata telah. Ya. Mereka mengira Yudas mengkhianati Yesus itu sudah terjadi pada zaman Mazmur ditulis, zaman Daud. Gara-gara ada kata telah. Maka ya ke neraka lah ya. Nomor 2, Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Mereka mengira Yesus itu telah lahir di zaman Yesaya. Gara-gara ada kata telah. Ya, Tritunggal yang tukang ngototer ngeyeler itu ke neraka. Ya. Yesaya 9 ayat 3. Telah lahir ya, seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan di atas baunya, namanya disebutkan orang apa? Penasihat ajaib Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Ini kan nubuatan untuk Yesus. Tapi karena ada kata telah, sebenarnya Yesus itu sudah lahir pada zaman Yesaya. Ora waras ya, Tritunggal gitu loh. Ngotot, ngeyel, tegar tengkuk. Nah ini nomor 3. Lukas 11, Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Mereka mengira bayi laki-laki yang dilahirkan oleh Maria itu sudah jadi juru selamat, sudah jadi Tuhan, sudah jadi Kristus. Kok nggak waras Pak ya? Yesus yang lahir itu bayi owek-owek itu sudah juru selamat katanya. Lu juru selamat kan harus roh. Tidak ada juru selamat kok fisik. Namanya juga Tritunggal. Ngotot dulu. Mati-matian dibela. Itu kan ada kata-kata telah toh Pak. Hari ini telah lahir. Bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud ya, misalnya seperti itu ya. Mereka nggak mikir ya, Bapak Ibu Saudara, mereka nggak mikir gara-gara kata telah itulah ya, kekristenan diolok-olok ya. Hari ini telah lahir juru selamat Kristus Tuhan. Tuhannya nenen. Ayo. Tuhan nenen itu muncul ya gara-gara
super sesat, maha sesatnya Tritunggal, yang dia memahami yang lahir itu sudah Tuhan. Tuhannya nenen katanya. Juru selamatnya mau ganti popok dulu. Ayo, apalagi Kristusnya mau maem dulu. Ya. Lalu diolok-olok Tuhan Yesus mimik nenen. Juru selamat ganti popok dulu. Kristus maem dulu. Gara-gara kata telah itulah Tritunggal super ngotot sampai ubun-ubun ujungnya ke neraka. Salam Pendeta Hatidi. Bapak Ibu Saudara, Tritunggal adalah doktrin ya, doktrin ngarang bebas ya. Ayatnya sama, Lukas 2 ayat 11, Yesaya 9 ayat 5, Mazmur berapa tadi? Mazmur 4 ayatnya sama ya. Mazmur 41 ayat 9. Linknya juga sama ke Matius 26 ayat 23. Ya. Ya, karena ini momen Natal, kita fokuskan di Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Pernah nggak bayi owek-owek disebut juru selamat? Ngotot Pak, lu Tritunggal ya harus ngotot. Pak, itu kan ora waras Pak. Masuk juru selamatnya ganti popok. Baru bayi owek-owek disebut Tuhan ada nggak? Baru bayi owek-owek disebut Kristus. Ya. Jadi yang benar bagaimana? Bayi yang owek-owek disebut anak laki-laki. Apakah dia sudah disebut Tuhan? Ya belum. Anda cari sampai kapanpun nggak ada. Bayi itu disebut Tuhan nggak ada. Maka pada umur 8 hari Tuhan Yesus disunat. Apa ada begitu? Lukas 2 ayat 21. Pada umur 8 hari ya Yesus disunat dan diberi nama Yesus. Tidak ada kalimat yang mengatakan pada umur 8 hari Tuhan disunat, diberi nama Yesus. Tapi kalau Tritunggal harus begitu Pak, Tuhan disunat. Lalu setelah itu Tuhan melakukan pentahiran, itu Lukas 2 ayat 21, 22, 23 ya. Saya bacain ya, supaya ini ya. Ini orang Tritunggal itu kayak begitu ya, modalnya cuma ngotot doang. Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan dia harus disunatkan tuh. Kalau Tritunggal gini kalimatnya, dan ketika genap 8 hari dan Tuhan Yesus harus disunat, iya dan Tuhan harus disunat. Kan yang lahir Tuhan. Ketika genap 8 hari dan Tuhan akan disunatkan, ia diberi nama Yesus. Lalu ayat 22, dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Tuhan ke Yerusalem. Membawa dia ya. Dia itu siapa? Yesus. Dan ketika pentahiran mereka membawa juru selamat ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ya, terus ya. Seperti ada tertulis semua Kristus sulung, anak laki-laki sulung kan diganti pakai Kristus ya. Harus dikuduskan bagi Allah. ya, lucu ya. Ayo para Tritunggal, saya tantang kamu. Saya tantang kewarasan kamu, waras tidak kamu. Lukas 2 ayat 11, malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu Kristus, juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Pada waktu lahir, apakah Yesus itu sudah juru selamat? Juru selamat harus roh loh, masuk fisik juru selamat. Apakah sudah Tuhan? Tuhan itu Allah yang berkarya loh, bayi kok berkarya. Apakah sudah Kristus? Kristus itu yang diurapi, Kristus itu Mesias. Masuk baru lahir yang diurapi? Mikir. Saya tantang kalian, Tritunggaler, ya, tukang ngeyeler ngotot tertegar tengkoer, ya, saya tantang kewarasan kalian.
Apakah ada Tuhan disunat? Apakah ada juru selamat diserahkan di Yerusalem? Apakah ada Kristus mempersembahkan kedua burung merpati untuk pentahiran? Jawab Lukas 2 ayat 11. Ya, nanti Anda diolok-olok. Makanya diolok-olok kan, Tuhan kok nenen, juru selamat kok diganti popok, Kristus kok maem dulu. Jadi Yesus itu akan disebut juru selamat nanti setelah bangkit. Juru selamat kan harus roh. Yesus itu akan disebut Kristus ketika dalam pelayanan umur 30 sampai 33 tahun. Yesus itu akan disebut Tuhan ketika fisik manusia sedang melayani disebut Tuhan. Yesus sendiri mengaku aku guru dan Tuhan. Ya. Ya, clear? Jadi semua gelar-gelar Yesus itu ya kebanyakan di umur 30-33. Ya, beberapa gelar lain disandang Yesus saat umur 12 sampai 26 misalnya setara Allah. Itu saat Yesus sebelum melayani 12 sampai 29. Anak Allah sudah boleh di situ. Ya, lalu nanti anak manusia ya di umur 30-33 nabi besar, nabi segala nabi, guru, Tuhan, Kristus, Mesias, ya. Paham kamu? Nggak ada Tuhan disunat itu nggak ada. Tuhan nenen nggak ada. Juru selamat ganti popok nggak ada. Tapi Tritunggal otaknya seperti itu. Yang lahir itu sudah Tuhan, sudah juru selamat, sudah Kristus. Jadi juru selamatnya diganti dong popoknya. Juru selamatnya disunat dong. Tuhan disunat. Mikir 2000 tahun dengan segala penyesatannya. Itu Tritunggal itu. Ya, cengenges itu dari atas mimbar. Sama ayatnya Lukas 2 ayat 11. Saya tantang kalian yang dari Tritunggal. Lukas 2 ayat 11. Kalau Yesus baru lahir sudah jadi Tuhan, sudah jadi juru selamat, sudah jadi Kristus, berarti juru selamatmu ganti popok, Tuhanmu disunat, Kristusmu diserahkan sebagai Kristus sulung. Mikir. Bapak Ibu Saudara, seperti itulah kita tahu dengan fakta ya. Yesaya 9 ayat 6 juga dikira itu sudah lahir itu sejak zaman Yesaya katanya. Mazmur 41 ayat 9. Yudas mengangkat tumitnya kepada Yesus, artinya menyerahkan Yesus, sudah terjadi di era Mazmur. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat kesatuan. Yesus itu walaupun bayi owek-owek sudah juru selamat, sudah Kristus, sudah Tuhan. Nah, juru selamatmu disunat tuh. Juru selamatmu diganti popoknya. Tuhanmu itu disunat. Bapak Ibu Saudara, yang lahir adalah anak laki-laki. Ya, Lukas 2 ayat 7. Anaknya yang sulung. Dibungkus dengan kain lampin, ditaruh di dalam palungan. Itu ayat Alkitab. Lukas 2 ayat 7. Ayat 11 itu menceritakan nanti ketika dia sudah dewasa, barulah dia bergelar Kristus Tuhan. Juru selamatnya belum. Juru selamat itu harus roh. Tidak pernah ada juru selamat fisik, nggak ada. Ketika dia sudah bangkit, barulah dia jadi juru selamat. Clear? Ya, ayo back to the scripture, kembali ke Alkitab. Nanti Anda kelihatan tidak waras loh kalau kalian cuman modal ngotot. Ayatnya sama, Lukas 2 ayat 11. Ya. Saya tantang kalian para pendusta dari Tritunggal, PDT pendusta dari Tritunggal. Tak tantang kamu. Ayo, sama ayatnya, Lukas 2 ayat 11. Kalau pikiranmu di dalam otakmu mengatakan Tuhan itu nanti mimik nenen, juru selamatnya disunat, lalu Kristusnya menyerahkan
pentahiran atau diserahkan di Yerusalem untuk diserahkan karena anak sulung toh. Ya. Ayo. That it, back to the scripture, kembali ke Alkitab ya. Kayak begini, kesalahan seperti ini banyak banget. Aku ini mantan Tritunggal, Pak. Yang kayak kalian itu. Dulu juga otak saya mampet dulu. Tapi sejak saya sembah Yesus, makanya tinggalkan itu Tritunggal. Buang itu Tritunggal. Ke neraka kalian nyembah Tritunggal. Nyembah Bapa ke neraka kalian. Sembahlah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan Allah. Pikiran dibuka mengerti kitab suci Lukas 24 ayat 45. Gara-gara kata telah saja kok. Nanti ada juga gara-gara kata bersama-sama, yaitu pada mulanya firman bersama-sama. Gara-gara kata bersama-sama itu kalian ke neraka loh. Ya, aku akan duduk bersama dengan Allah Bapakku di tahtanya. Gara-gara kata bersama itu ke neraka kalian. Sama gara-gara kata telah, gara-gara kata itu bersama-sama, gara-gara kata di hadapan. Tuh. Back to the scripture, ikut sekolah Alkitab di tempat kami gratis, di tempat kami ya. Di momen Natal, ayo baptisan, banyak sekali baptisan yang kami lakukan di momen-momen Natal ini ya. Ada satu rombongan juga ya, rombongan ya baptis massal. Suami, istri, anak, cucu. Ya. Ya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Keselamatan itu enggak main-main ya. Anda mau selamat atau mau pilih halunisasi? Ya, puluhan tahun penyembah Tritunggal, penyembah Bapa. Go to the lake of fire. Go to hell kamu, enggak main-main. Ya, tidak pernah ada penyembah Bapa masuk surga, tidak pernah ada Tritunggal masuk surga. Enggak pernah ada itu. Ya, sebagai orang Kristen ya muliakan Kristus dalam memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Segala hormat kemuliaan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Selamat merayakan Natal 2023 dan selamat tahun baru Kristen 2024. Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah yang benar memberkati kita sekalian dan mengubah segala sesuatu yang kita lakukan menjadi berhasil untuk kemuliaan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.